Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah pada hari ini saya sempat membuat tutorial tentang pembelajaran daring kemarin. Namun karena kondisi jaringan kurang baik sehingga proses pembelajaran secara daring terputus-putus, sehingga diputuskan proses pembelajaran untuk PPL 1 RPP 2 ini akan dilakukan secara luring. Untuk melanjutkan proses pembelajaran pada pertemuan yang kedua, yaitu tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna, yaitu melalui luring. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena sampai pada hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat, kesehatan, keafiatan, terlebih lagi kita masih diberikan umur yang panjang. Salawat serta salam marilah kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau Pak Guru lihat di sini hanya berapa orang yang sempat hadir, yang lain kemana? Tidak sempat hadir. Tidak ada pemberitahuan, padahal sudah disampaikan. Jadi kita harus menjaga kesehatan, itu yang paling utama dalam pembelajaran kita pada hari ini. Kemarin kita sudah mencoba untuk proses daring, namun terkendala jaringan, akhirnya terputus-putus yang apa yang disampaikan. Makanya Pak Guru mencoba untuk mengadakan proses pembelajaran melalui luring pada hari ini. Namun tidak semuanya hadir, mungkin karena keterbatasan waktu atau apa, sehingga tidak sempat hadir. Insya Allah nanti Pak Guru akan kunjungi teman-teman yang lainnya, yaitu satu persatu di rumahnya masing-masing, dengan memberikan modul dan juga akan memberikan tugas. Tapi yang hadir pada hari ini, Pak Guru langsung akan memberikan materi, kemudian langsung ada tugas yang akan dikerjakan. Ya, siap belajar? Siap. Oke. Mengawali pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa bersama. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berilah kami ilmu dan berilah kami kemudahan dalam belajar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya seperti biasa, marilah kita bersalawat. Ya, masih diingat salawatnya? Masih. Iya. Ayo kita berdiri. Kalau berselawat kita berdiri. Ayo berdiri semuanya. 1, 2, 3.
Selanjutnya untuk absen saya panggil namanya mulai dari ada sekitar 5 orang ya yang hadir pada hari ini. Ada Najwa, kemudian ada Rizky, ada Pak Rezi, kemudian ada satu sana Nur Alisa, kemudian Alifa. Ini siswa kelas 4 semuanya 15 orang, ditambah dengan ada yang murid baru pindahan 1 orang yaitu Priscila Arden Hasan. Jadi jumlah kelas 4 sekarang ini 16 orang. Berarti yang tidak hadir pada hari ini sekitar berapa? 11 orang ya yang tidak sempat hadir. Nah, insya Allah nanti Pak Guru kunjungi ke rumah masing-masing. Mudah-mudahan mereka sehat-sehat. Kalian jaga kesehatan. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Pak Guru akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu proses pembelajaran kita hari ini. Tujuannya apa? Yang pertama, mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya, terutama yang ada di sekitar rumah dan sekolah. Kemudian yang kedua, melakukan pengamatan terhadap makhluk ciptaan Allah di sekitar rumah dan sekolah sebagai upaya mengenal bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Mengulangi pembelajaran pada pertemuan pertama, kita mempelajari tentang surat Al-Fatihah ayat kedua, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kemudian pada proses pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Kalau kemarin kita belajar tentang mengenal Allah melalui, ada yang masih ingat? Melalui alam pintar, alam semesta dan Al-Quran. Mantap, berarti memori otaknya masih jalan. Yang lain apa yang dia ingat? Ya, boleh bermain permainan di HP, biasa membuka game, tapi ada waktunya Nah, utamakan belajar itu daripada permainan. Apalagi sekarang ini kondisi kita dalam keadaan yang menakutkan ini, wabah, sehingga di mana-mana, bukan hanya di Tojo Una-Una, bukan hanya di sekolahnya kita, yaitu di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Pembelajaran sekarang yang dilakukan adalah kebanyakan melalui daring. Tetapi dengan kondisi melalui daring, banyak kendala yang dihadapi. Contohnya kemarin kita mencoba untuk melakukan pembelajaran melalui daring, akhirnya terputus-putus. Tidak efisien pembelajaran. Nah, makanya Pak Guru coba seperti ini, kita melakukan luring tatap muka ini secara terbatas. Namun mungkin yang lain takut untuk orang tuanya izinkan untuk datang di rumah seperti ini, ya mungkin akan Pak Guru coba ke teman-teman yang lain, mungkin mereka bisa membuat kelompok. Kalau begini berarti kalau dibuat kelompok, mungkin kelas 4 bisa sampai 3-4 kelompok untuk pembelajaran. Sama dengan kelas 5 atau kelas 6. Seperti yang Pak Guru Pak Fadli sudah buat kan kemarin. Ada kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sama Kapralis tahu. Sama-sama? Bela. Oke, kita lanjut pada inti pokok pada pembahasan hari ini, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Untuk bisa mengenal sesuatu, biasanya kita harus mengetahui nama seseorang. Contoh, Pak
Pak Guru mau kenalan dengan siapa ini? Dia. Bagaimana Pak Guru bisa kenal dia? Bagaimana Pak Guru bisa berinteraksi dengan dia kalau tidak kenal nama? Harus kenal nama dulu, baru kita bisa berdialog. Begitu juga kita mau masuk ke sekolah, seumpama pindah sekolah. Tidak mungkin masuk di sekolah sana, Pak Guru, DP Guru tidak tanya, siapa namamu? Ya, pasti ditanya, siapa nama? Dari sekolah mana? Itu yang namanya identitas. Sama dengan Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pencipta. Ada nama-namanya. Nama-nama yang baik. Ya, itu yang disebut dengan Asmaul Husna. Diperkenalkan 99 100. Iya, 99 nama perantara wahyu yang kita baca 99 asma. Ada yang sudah dibaca tadi? Tolong dibuka. Kita akan ya, sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khalik, Ya Bari, Ya Musawir, Ya Ghafar, Ya
kapan kita menyebutkan asma Allah, yaitu Asmaul Husna. Semoga apa yang kita baca tadi mendapat pahala di sisi Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dari 99 Asmaul Husna tadi, kita akan mempelajari 3 Asmaul Husna pada hari ini. Ada yang berwarna kuning? Sudah perhatikan? Ya? Ya. Ada? Ya, untuk pembelajaran Asmaul Husna selanjutnya, terdapat 3 yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu, coba lihat yang warna kuningnya. Ada? Ya. Apa semua situ? Al-Basir, Al-Adil, Al-Azim. Ya, Al-Basir, kemudian Al-Adlu, dan Al-Azim. Ya, ada 3. Jadi 3 yang akan kita pelajari pada hari ini. Kalau semua tentu banyak ya. Yang pertama, Al-Basir. Ada yang tahu apa artinya Al-Basir? Yang maha melihat. Iya, Al-Basir artinya yang maha melihat. Jadi Allah itu maha melihat. Jadi semua perbuatan baik atau buruk pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Al-Basirnya. Jadi apabila kita mau berbuat baik, kita mau ke sekolah, minta uang jajan. Kalau waktu masih sebelum pandemi, biasanya kita selalu pagi-pagi selalu dibangunkan oleh orang tua. Sekarang kalau tidak ke sekolah selalu bangun pagi tidak? Bangun pagi apa yang dibuat? Main. Sifat al-basirnya Allah tadi itu maha melihat. Nanti permintaannya satu-satu tidak tahu. Ini al-basir apa? Maha suci. Maha melihat. Sekarang semua suci. Maha melihat. Apa sih tidak tahu berbicara tadi? Maha
Apa artinya? Maha adil. Iya, Allah Maha Adil. Tadi Al-Basir, Allah Maha melihat. Sekarang Allah Maha Adil. Di mana sisi keadilan Allah Subhanahu wa taala? Ayo, coba. Siapa yang bisa kemukakan? Dari sisi mana Allah Maha Adil? Dari rezeki, pembagian rezeki. Bagus. Dari mana lagi? Sisi Allah Maha Adil. Najwa ada tangannya tidak? Ada tangan? Ada tangan Najwa? Tahu ada tanganmu? Adil tidak Allah? Adil. Adil. Yang lain ada matanya? Ada. Yang lain? Adil tidak biji mata? Ada. Ada matanya. Allah Maha Adil. Gitu. Apa lagi? Allah Maha Adil. Kita diberi kaki. Badan. Diberi akal. Wah. Telinga. Otak. Selalu mulut. Diberi kesehatan. Itu Allah Maha Adil. Semua kita diberi kesehatan, bisa meratakan diberi kesehatan. Adapun yang mendapat penyakit itu adalah ujian, cobaan bagi dirinya diberi penyakit. Kenapa? Untuk mengingat Allah bahwa manusia itu pasti akan mati. Tidak ada yang tidak mati. Ustaz mati tidak? Mati. Tidak mati? Mati ya? Kamu mati tidak? Mati juga. Bupati mati? Mati. Presiden mati? Mati. Presiden manusia atau tidak? Manusia. Dan pasti mati. Tidak ada yang kekal di dunia ini selain Allah Subhanahu wa taala. Malaikat mati? Tidak. Kenapa tidak? Malaikat bukan ciptaan Allah tidak? Ciptaan Allah. Semua yang Allah ciptakan itu pasti mati. Sekalipun dia malaikat. Jin, iblis, mati. Mati. Tidak ada yang tidak mati. Apa lagi yang Allah ciptakan? Hewan, tumbuh-tumbuhan. Sore mati juga. Itu. Jadi Allah Maha Adil. Jadi Allah hidupkan kita di dunia ini. Setelah itu Allah ambil kembali kita masuk ke alam barzakh, yaitu alam kubur. Kemudian kita lanjut untuk ke pengadilan akhirat. Keadilan Allah mengampuni segala dosa yang kita lakukan. Tapi jangan pernah lakukan dosa syirik. Apa itu syirik? Menduakan Tuhan. Itu tidak boleh. Itu menyembah ke sana, di bawah pohon, pergi di kubur, minta uang. Bagaimana minta uang di kubur sementara orang kubur tidak ada uang? Itu, Iya. Akhirnya yang kasih uang bukan Allah, tapi setan, iblis. Kalau pergi di kubur, membangun orang dalam kubur, lari kamu, pilih. Muncul tuyul kuman. Jadi al-adlu tadi artinya Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Semua, tidak satu pun, semua manusia sama di hadapan Allah. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan. Jadi tidak ada yang ditinggikan. Oh ini keturunan ini, ya ini keturunan raja, ya ini, keturunan raja ini taruh di sini. Oh tidak ada. Oh ini keturunan bangsawan. Oh ini keturunan orang kaya. Di sini tampaknya. Oh, tidak. Oh ini jabatannya tinggi. Oh dia ini bupati ini. Oh ini wali kota. Ini gubernur. Ini presiden. Tidak. Allah Subhanahu wa taala memuliakan seseorang hanya karena apa? Turunan. Karena iman, karena ketakwaannya itu. Jadi Allah itu
memuliakan seseorang bukan karena keturunan, bukan karena kekayaan, bukan karena jabatan, tetapi karena ketakwaan. Sekalipun orang miskin, kalau dia takwa, Allah muliakan, Allah angkat derajatnya di dunia ini, bahkan di akhirat nanti. Dimasukkan ke dalam surga jannatunya Allah. Ada tidak yang tidak suka masuk surga? Hah? Ada yang tidak suka masuk surga? Tiada. Semua suka? Suka. Mau masuk surga? Mau. Mau? Mau. Betul? Betul. Mati dulu. Iya. Orang yang masuk surga itu pasti bagaimana mau suka masuk surga kalau tidak mati? Tuh. Jadi kalau mau ingin masuk surga itu, perbanyak amal di dunia, rajin sholat, rajin sedekah, bantu orang tua, baru mati. Kalau tidak mati, bagaimana masuk surga? Tidak mungkin mau masuk sendiri dalam tanah. Tidak mungkin, ya. Jadi harus mati. Mau mati? Mau. Wih, Pak Guru mau. Jadi takwa dalam arti mengerjakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarang. Itu arti takwa tadi yang dibilang oleh Pak. Ketakwaannya. Bagaimana dimaksud dengan ketakwaannya itu? Yaitu menjalankan yang diperintahkan oleh Allah, kemudian menjauhi yang dilarang oleh Allah. Kasih contoh Pak Guru. Apa itu yang diperintahkan oleh Allah? Sholat. Zikir. Ngaji. Apa lagi? Ayo, apa yang diperintahkan Allah? Salawat. Membantu orang tua. Saling membantu. Apa lagi? Yang diperintahkan oleh Allah. Ayo, ingat. Tidak mengejek teman. Tidak mengejek teman. Tidak mencaci orang miskin. Tidak mencaci orang miskin. Betul semua. Tidak menghina. Kalau kita sudah datang waktunya di masjid, tarawih apa? Bulan apa itu? Ramadan. Bulan Ramadan. Kita apa? Puasa. Berpuasa. Sambil berpuasa kita sholat tarawih. Perintah Allah tidak? Perintah. Itu laksanakan. Puasa itu perintah Allah? Perintah Allah. Bukan perintah bupati itu, perintah Allah. Perintah bupati saja kita laksanakan, apalagi perintah Allah. Itu, perintah presiden saja kita laksanakan, apalagi perintah Tuhan. Jangan tidak puasa. Puasa itu hukumnya apa? Wajib. Wajib itu bila dikerjakan gimana artinya? Hukumnya wajib. Bila dikerjakan dapat pahala. Kalau ditinggalkan dapat dosa. Bukan dapat duit, dapat dosa. Kita kerjakan dapat pahala, kita tinggalkan berdosa. Nah, Joy, yang bagus mana? Kita kerjakan. Tapi kalau sholat tarawih, hukumnya apa? Sunnah. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kalau kita tidak sholat tarawih, tidak berdosa. Tetapi kalau kita laksanakan, kita dapat pahalanya besar. Karena hukumnya sunnah. Sholat yang berdosa itu sholat yang hukumnya wajib. Itu 5 waktu. Betul sekali. Apa yang 5 waktu itu? Coba. Dia mulai munculkan yang baru. Apa yang 5 waktu? 1. Sholat. Iya, sholat apa? Duhur. Asar. Maghrib dulu, Isya. Maghrib. Isya. Subuh. Itu. Berapa waktunya? 5. Apa hukumnya? Wajib. Belajar Itu saja kita amalkan. 5 waktu itu, insya Allah selamat dunia akhirat. Masuk surganya Allah. Amin. Selanjutnya kita masuk pada yang ketiga. Berapa ini? 4. Oh, 3. Apa yang ketiga? Al-Azim. Iya, apa itu al-azim? Yang maha agung. Maha
maha Agung. agung. Kita ini membutuhkan orang lain tidak? Membutuhkan. Butuh dengan orang tua tidak? Butuh. Butuh ada teman tidak? Butuh. Butuh ada guru tidak? Butuh. Apa lagi? Butuh apa lagi? Apa? Butuh rumah. Butuh rumah. Nah, Butuh ya mungkin makan. mau di tengah matahari mau tinggal. Butuh makan. Butuh makan. Butuh minum. Butuh minum. Apa lagi? Butuh baju. Butuh baju. Dia pakai baju. Orang kira orang gila. Butuh sendal. Butuh sendal. Karena kalau berjalan satu supaku, bahaya. Apalagi jalan di panas matahari. Butuh sendal. cahaya. Butuh cahaya. Butuh udara. Kita butuh semua. Berarti manusia itu maha membutuhkan pertolongan. Itu. Tapi Allah maha agung, tidak membutuhkan dari orang lain, apalagi dari manusia. Allah maha pencipta. Justru kita ini yang butuh sama Allah. Kenapa kita butuh Allah? Karena kita akan kembali kepada Allah. Kalau ada yang tidak kembali kepada Allah, macam Najwa menghayal, nah itu, jangan menghayal Najwa, nanti kembali kepada Allah. Oke. Jadi Allah tidak membutuhkan makhluk lain. Jadi Allah itu berdiri sendiri. Justru kita yang butuh. Hanya Allah yang Maha Agung yang tidak membutuhkan pertolongan. Dia yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Manusia memerlukan pertolongannya dan membutuhkan pertolongan orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Ada tidak manusia yang mampu hidup sendiri? Ada. Bisa diri di hutan ke sana. Cari makan sendiri, baca cerita sendiri. Kalau sakit obat sendiri, mati tanam sendiri. Bagaimana itu? Bagaimana ceritanya kalau orang mati dia mau tanam sendiri, sementara dia masih ada napas? Jadi kalau orang mati sebelum mati dia kalau sendiri tanam. Tidak seperti itu Jadi kita manusia ini membutuhkan orang lain. Butuh kita dengan orang lain. Contoh Ustaz mati. Tidak mungkin Ustaz masuk sendiri Ustaz. Jadi orang kuburkan, sholatkan, mandikan, kuburkan, doakan, selamatan. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kita doakan orang yang sudah wafat. Saling mendoakan. Jadi kita manusia ini saling membutuhkan. Orang sudah mati saja membutuhkan kita punya doa. Ya. Kita sudah masuk pada pertanyaan. Nah, sudah selesai materi. Karena materi yang kita bahas ini hanya tiga pokok, yaitu apa tadi? Al-Basir, Al-Adlu, Al-Azim. Kemudian mulai dari artinya. Al-Basir artinya maha melihat. Al-Adlu artinya maha adil. Kemudian Al-Azim maha agung. Oke. Nanti sebentar ada soal tugas, tetapi 5 nomor saja, pilihan ganda. Jangan menyontek. Pak Guru mau lihat siapa yang benar. Siapa yang salah? Kalau benar 5, 100. Benar 4, 90. Benar 3, 80. Benar 2, 70. Benar 1. Benar 1, 60. Benar 0, 0. Oke. Ada yang mau bertanya? Ada. Pasti ada. 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 Apa itu yang ingin ditanyakan? Ayo. Ada. Seputar kita punya materi tadi. Yang ingin bertanya. Ada siapa tanya? Ya, oke. Apa? Yang penting bisa Pak Guru jawab. Kamu tadi siapa tanya? Ayo. Gua bilang buat pikir dulu. Ada yang mau tanya, Pak Guru, bagaimana orang bisa mati? Bagaimana orang bisa mati? Kenapa orang harus mati? Ada tadi itu. Ya Asmaul tadi itu. Allah maha memaafkan.
Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Penyayang, Maha Suci, Maha Suci, ada semua. Apa lagi mau ditanya? Maha Merajai. Maha Merajai. Banyak raja-raja di dunia ini, makanya Allah Maha Merajai. Semua raja mati. Apa lagi? Allah Maha Pemberi Karunia. Maha Pemberi Karunia. Itu. Allah Maha Memaksa. Apa? Yang Maha Memaksa. Iya, betul. Memaksa. Apa lagi? Allah Maha Pengampun. Maha Pengampun. Ya, Allah apa yang diampun? Dosa. Dosa kita manusia banyak sekali. Allah Maha Dosa kalian kepada orang tua, dosa kalian kepada guru. Allah Maha Maha apa lagi? melepaskan. Maha melepaskan. Oke. Jadi intinya materi yang sudah Pak Guru sampaikan dapat diterima dengan baik ya. Sampai di rumah dipelajari kembali. Ada modul yang sudah diberikan, tolong dipelajari. Nanti sampaikan kepada teman-teman yang tidak sempat hadir. Jadi teman-teman yang tidak hadir pada hari ini, kalau seandainya sempat ketemu di jalan, tolong sampaikan. Kemarin kita ada dengan Pak Guru Zoom, tapi tidak bisa, akhirnya dengan luring materinya ini. Begitu juga kelas 5, tolong sampaikan. Kelas 6, kalau Najwa, kelas 4, tolong sampaikan Najwa teman-teman lain ada materi yang akan dikasih. Oke. Sekarang kita masuk pada tes penilaian LKPD. Sebelum melaksanakan tes, ada yang harus kalian ketahui. Pertama, siapkan buku tulis pulpen. Sudah siap buku tulis? Mana? Coba. Buku tulisnya mana? Siapkan. Pulpennya mana? Ya, mana? Pulpennya mana? Buku tulis mana? Ayo, siapkan. Oke. Siap? Cara menjawabnya, dengarkan baik-baik ya. Cara menjawab soalnya, makanya saya komen kertasmu. Kertasmu mana? Buku mana? Minta bukunya. Minta bukunya. Ya. Ya, bagi-bagi. Robek di tengah saja. Robek di bagian tengah. Nah. Lain kali kalau datang belajar harus bawa buku. Sama dengan kalau petani, seorang petani kalau ke kebun, apa dia bawa? Kalau seandainya dia ke kebun tidak bawa apa-apa, apa dia yang buat di kebun? Menghayal, tidur. Sama dengan kalian siswa datang belajar, apa yang dibawa? Ya, Padil. Ada sayang, ada. Kita ubah di atas. Tunggu Ustaz Yang pertama yang harus kalian tulis di buku, nama. Tulis nama. Tulis nama. Tunggu Ustaz. Nama Jihan. Lalu 1 Ika Sudah? 1 sudah. Sudah namanya? Sudah. Ya. Caranya, Pak Guru baca soalnya. Tulis. Silakan kalian tulis. Oke, apa? Langsung jawaban? Yang lain di sini, yang semua di situ. Langsung jawaban? Ya, kau di sini, kau sini. Langsung jawaban Ustaz? Lepas baru di sini, boleh. Ustaz, langsung jawaban? Ya. Langsung jawaban? Ya. Ya tidak lah, di besok dibangun dulu. Ya. Nomor 1. Nama-nama berikut sudah? Yang baik
lagi indah, lagi indah, yang baik lagi indah, yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala disebut titik-titik. A. Asma Allah Subhanahu wa taala. A di bawah A B C D pilihan ganda. A. Asma Allah Subhanahu wa taala. Iya, SWT. B lagi di bawah lagi B. disebut Nanti sebentar dilingkar jawabannya. B. Asmaul Husna. Begini. Perhatikan, begini modelnya. B. Asmaul Husna. C. Al-Husna. C. Al-Husna. Kemudian D. Al-Karim. sudah Ustaz. Nomor 2. Tak pribadi. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala Ustaz belum dia Ustaz. Sudah Ustaz. yang disebut Asmaul Husna. Nanti kalau ada papan, kita pakai papan ya. Mereka agak disuruh. Yang nomor 1 Apa tadi? Al-Husna. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang disebut Asmaul Husna berjumlah titik-titik. Al-Karim. Ya, berjumlah titik-titik. A. 99. Iya, nanti lihat. Kalau yang terlambat nanti lihat taman punya. A 99, B 98, C 88, D 77. A 99, B 98, C 88, D 77. Mau sampai di mana ini? Saya sudah ketiga Ustaz. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3. Nomor 3. Ya, sebentar Pak Guru kasih ini. Terus dulu yang tidak selesai nanti Pak Guru kasih lihat di sini. Nomor 3. Allah Subhanahu wa taala mampu melihat apa saja Allah Subhanahu wa taala mampu melihat apa saja mampu melihat apa saja
sampai hal sekecil-kecilnya. Sampai hal sekecil-kecilnya. Titik. Sampai hal sekecil-kecilnya. Titik. Sudah titik? Titik. Merupakan pengertian dari sifat Allah. Titik-titik. Apa Ustaz? Merupakan pengertian dari sifat Allah. Titik-titik. Apa? Dari sifat Allah. Titik-titik. Allah. Titik-titik. A. Al-adlu. A-L garis datar A-D-L Al-adlu. Ini tarik dulu. Al-adlu. B. Ar-Rahman. C. Apa itu? C apa? Al-Basir. D. Al-Basir. Al-Azim. Ya. Sudah. Sudah? Bagus. Selanjutnya nomor 4. Ya. 2 nomor lagi. Allah Subhanahu wa taala menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Menempatkan Semua manusia sama di hadapannya. Di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan. Tidak ada yang ditinggikan. Hanya karena keturunan. Karena keturunan. Kekayaan. Atau jabatan. Karena apa Ustaz? Karena keturunan. Karena keturunan, kekayaan atau jabatan. Titik. Ya, titik. Merupakan pengertian dari sifat Allah. Titik-titik. Merupakan pengertian dari sifat Allah. Titik-titik. merupakan pengertian pengertian Allah. Apa di kantong? Merupakan pengertian dari sifat Allah. Titik-titik. Pengertian Allah Subhanahu wa taala.
titik-titik. A. A sama dengan tadi itu di atas. Al-Adlu, Ar-Rahman, Al-Basir, Al-Azim. Apa itu? Tahu kan? Ini sih. Kemudian nomor 5. Mengerjakan yang diperintahkan Allah. Perintah Allah. Apa namanya ini? Baru jawab gitu. Di video sana kalau Mengerjakan apa, Ustaz? Apa tadi? Tuh, Ustaz apa? mengerjakan yang diperintahkan Allah. Mengerjakan yang Perintahkan Allah. Perintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah mengerjakan Perintahkan Allah dan menjauhi yang dilarangnya. Yang dilarangnya. Yang dilarangnya. Merupakan pengertian dari pengertian dari titik-titik. A. Sifat terpuji. B. Toleransi. Tak salah lagi, toleransi. Iya, toleransi. Kita punya toleransi. Bukan apa? C. Rendah hati. Tunggu, Ustaz, tunggu. Toleransi. C. Rendah hati. D. Takwa. Oke, selesai. Kerjakan. Babnya silakan lihat di situ. Silakan lihat bisa itu sama ibu. Nah, silakan Sama dikerjakan. Pak. Sama Najwa. Waktunya 30 menit. Satu soal. Menit. Tidak, bukan. Apa? Bukan 30 menit. Kan 5 soal kan? Berarti satu soal 2 menit. 2, 4, 6, 8, 10. 10 menit. Oke. Ibu video kamu itu. Main tengok. Asmaul Husna, Joy. Mari kita membaca Asmaul Husna. Bagus nama-namanya. Di PM karet mulai. PM karetmu. Amin ke situ. Ustaz. Bisa. KB lagi. Sudah Allah sudah. Masuk akan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mampu melihat apa saja sampai hal sekecil-kecilnya merupakan pengertian dari sifat Al-Adlu, Al-Rahman, Al-Basir. Allah Maha melihat Al-Basir. Mana Al-Basir?
sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan, atau jabatan. Merupakan pengertian Allah Subhanahu wa taala. A. Al-Adil, A. B. Ar-Rahman, C. Al-Basir, D. Al-Azim. Astagfirullahaladzim. Saya pinjam dulu karet. Tak salah ya. Mengerjakan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi yang dilarangnya merupakan pengertian dari sifat terpuji, toleransi, takwa, takwa. Oke, selesai tugas PR. Ustadz sudah. Ya, selanjutnya sudah berapa menit? Sudah sekitar 5 ya? 5 menit lagi. Langsung jawab saja. Kalau ada yang masih sempat menulis, langsung jawabannya saja di bawah tulis. Ayo, langsung jawabannya. Langsung jawabannya saja. Iya. Supaya langsung ada pemberian nilai sebentar. Ya, langsung jawaban. Jangan kasih tahu pulpen. Gue yang bertanggung jawab menurut itu. Sudah. Nanti simpan dulu. Nanti pakai pulpen bisa? Kajian punya simpan di atas meja tadi. Yang sudah diperiksa tadi simpan di atas meja dulu. Taruh di atas meja. Tutup maksudnya? Ya. Langsung jawabannya saja. Langsung jawabannya. Langsung saja 100.
hasil soal yang sudah dikerjakan tadi, alhamdulillah semua mendapat nilai 100. Dengan hasilnya sukses dengan materi yang kita pelajari pada hari ini. Untuk